Kami sungguh bersyukur buat kasih dan karunia-Mu menyertai kami berangkat dari rumah kami hingga sampai ke rumah yang kudus ini ya Bapa. Dan kami akan sekarang akan mendengarkan sebagian isi dari firman-Mu. Kiranya Engkaulah buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengamalkan firman berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita buat di pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama dalam jemaat Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan dari sini dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom kita semua. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Shalom. Saudara-saudara sekasih, Bapak Ibu, sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia sembari dalam studi ini atau dalam pelayan kami di sini saya ada tugas perkuliahan. Jadi bukannya saya tidak tahu bahasa Batak, tapi oleh karena tuntutan tugas perkuliahan sembari sambil menjelang sambil minum air, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Apa baik nama kita? Oke, makasih. Jadi apa kita? Tentu kita akan mencari sesuatu yang namanya ketenaran. Tentu kita ada sesuatu yang namanya menaikkan nama kita, atau kita menjadi terkenal oleh karena perbuatan kita, oleh karena suatu, sehingga orang-orang yang di luar sana banyak mengenal kita. Di dunia sekarang ini banyak hal yang harus dilakukan sehingga ada ketenaran, bisa dikenal semua orang. Banyak orang melalui media sosial, terutama juga kepada kalangan muda sekarang, banyak cara yang dilakukan mereka, banyak cara sehingga orang-orang mengetahui bahwa ia adalah seorang tren yang bisa mengenal diri sendiri. Tentunya kita banyak yang kita lakukan supaya kita harta dan martabat kita diangkat melalui melalui anak-anak kita. Walaupun jenjang pendidikan kita adalah jenjang pendidikan yang rendah, tetapi melalui anak-anak bisa mengharapkan sesuatu yang bisa mengangkat harkat atau nama tren itu sendiri. Melalui anak-anak sehingga orang-orang bisa akan menilai kita. Orang-orang akan mengetahui bahwa kita adalah seorang yang berintegritas dan bisa dikenal orang. Oleh karena itu, untuk firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tentang kebangkitan, berita kebangkitan ini sendiri. Tentu di jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat besar, jemaat yang dimana pusat perkembangan, pusat pemerintahan pada kala itu ada di jemaat Korintus. Saking bajunya kota itu, tetapi mereka melalaikan dengan yang namanya dengan firman Tuhan atau dengan agama sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berita kebangkitan ini tentu suatu berita yang secara logika orang tidak akan percaya. Tetapi dengan firman Tuhan di pagi hari ini, berita kebangkitan itu adalah ada dan nyata dalam dunia. Amin. Tentunya makna kebangkitan itu harus ada dalam kita. Makna kebangkitan itu bukan hanya sebagai terus berlalu hanya sebagai kalender gerejawi atau hanya terus berlalu, tapi tidak ada makna yang kita ambil. Itu apa yang mau diambil, yaitu ada satu perubahan.
yaitu kebangkitan dalam perubahan yang luar biasa melalui apa? Hati. Kenapa hati saya bilang? Karena hati adalah pusat kehidupan dan hati adalah sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum ada kitab Taurat tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, yaitu dalam hati. Jadi kalau hati bermasalah, tentu kita tidak akan bisa, karena hati adalah mengontrol kita, mengarahkan kita untuk bisa menjadi melangkahkan kaki kita. Karena sedikit pun hati menjadi luka, tentunya hati ini akan merasakan suatu penyakit yang luar biasa. Karena hati ini akan menimbulkan suatu emosi amarah yang luar biasa. Oleh karena hati ini bermasalah, banyak orang tentunya dalam keluarga yang membuat dalam masa-masa nacik kilowati amanginan. Tentu itu tidak terlepas dari karena kita tidak siap oleh karena firman Tuhan. Oleh karena itu dalam firman Tuhan ini kita mau diajak, kita mau dituntut untuk menjadi orang-orang yang bangkit. Oleh karena Yesus Kristus sendiri sudah bangkit. Begitu juga dengan Apostol Paulus. Mengapa ia mengatakan demikian? Apa alasan Apostol Paulus atau Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit? Yaitu karena ia sudah merasakan kuasa Tuhan melalui perjalanannya sendiri. Yesus Kristus telah bangkit dalam hidupnya. Di mana kita tentu tahu Rasul Paulus adalah seorang yang penganut agama sendiri, yaitu agama Yahudi. Karena saking kebegisannya, saking oleh kebrutalannya pada kala itu, Tuhan memanggil dia melalui kebangkitannya. Tuhan datang melalui suatu Roh dalam hidupnya, jadi dia merasakan kuasa kebangkitan Yesus sendiri. Makanya oleh karena itu Bapak Inam dan juga adik-adik sekalian anak sekolah minggu, dalam makna Paskah ini adalah suatu momen di mana peristiwa, yaitu dalam kebangkitannya, orang-orang yang tidak percaya pada kala itu, yang meragukan di mana apakah Yesus Kristus betul-betul bangkit. Tapi kita, iman kita, karena kepercayaan kita harus percaya bahwa Yesus telah benar-benar bangkit. Oleh karena itu, satu hal kunci yang menjadi tren atau alat kita untuk menjadi berkomunikasi pada Tuhan yaitu doa. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Tetapi orang yang meragukan kuasa doa, ia pasti akan merasa mati melalui iman dan juga kepercayaannya. Tetapi amanginam Bapak Ibu Saudara sekalian, makna Paskah ini juga bukan hanya tentunya kita sering melihat, kita sering merayakan bahwa Paskah selalu diiringi dengan yaitu dengan membagi telur. Tetapi bukan telurnya yang melihat, tetapi itu hanya suatu macam kegiatan untuk suatu bahwa Kristus telah bangkit, bahwa bukan telur yang mau dilihat, tapi suatu peristiwa bahwa Yesus benar-benar bangkit dan turun untuk memberitakan kepada melalui Roh Kudus dan kepada para rasul-rasul. Oleh karena itu Bapak Inam, saya berharap oleh karena firman Tuhan kali ini kita berbuah untuk menjadi berubah, berbuah untuk menjadi bangkit untuk walaupun dalam penderitaan, tapi ada Kristus yang menyertai kita, tapi ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang lain. Jangan cepat frustasi, jangan langsung pergi cepat kepada hal duniawi, tetapi kita berangkat kepada hal yang surgawi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita harus tentunya dengan semangat, dengan kuasa Roh Kudus itu, jangan menjadi orang-orang yang tidak beriman, jangan menjadi orang-orang yang tidak berpendirian teguh. Oleh karena seperti jemaat Korintus yang meragukan di mana kuasa Kristus itu, karena kemajuannya, karena suatu pendirian teguh atau suatu kemajuan Kristus selalu lengkap,
Jadi mereka tidak percaya dengan yang namanya dengan Tuhan. Mereka banyak menyembah berhala. Mereka banyak melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau yang bertentangan dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, jangan menjadi seperti jemaat Korintus yang melalaikan oleh kewajibannya menjadi umat Tuhan, menjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi karena kesia-siaan, oleh karena sudah semuanya tersedia dalamnya, mereka melupakan. Dalam kehidupan itu begitu juga, Amang. Waktu di penderitaan kita mengingat Tuhan, tetapi di suatu saat kita mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan hati kita, kita lupa apa yang menjadi kewajiban kita. Tentunya suatu pergumulan yang luar biasa dalam suatu pergumulan dalam keluarga juga. Tentunya yang berkeluarga ini juga suatu pergumulan, yaitu di mana suatu tantangan bahwa suatu rasa itu akan menjadi oleh karena sedikit percikan, oleh karena sedikit suatu masalah, itu akan menjadi suatu konflik yang bisa menimbulkan rasa sosial itu akan juga menjadi. Karena itu suatu perubahan yang menuntut bangkitlah kita Amang, saudara-saudara terkasih, bangkit kita menjadi yang terbaik oleh karena firman Tuhan sendiri. Amin, Amang. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang indah buat di pagi hari ini, kiranya itu menjadi tokat bagi kehidupan kami dalam melakukan kehidupan kami. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu hal tanpa dengan penyertaan-Mu. Oleh karena itu, firman-Mu yang menjadi berita kehidupan kami dan kuasa Roh-Mu yang melindungi kami, yang menyertai kami dimanapun kami berada, untuk melakukan kegiatan kami dimanapun untuk besok harinya. Bapak Surgawi, tentunya kami bergumul dengan kekuatan kami, dengan segala kemampuan kami sering mengandalkan oleh kuasa duniawi dan juga kuasa sendiri. Karena itu, Engkau ya Tuhan menjadi penuntun bagi hidup kami, yang mengarahkan segala kehidupan kami untuk menjadi yang terbaik, untuk bisa Tuhan lebih memuliakan namamu untuk kedepannya, dan juga untuk memberitakan Injil kepada sesama kami. Oleh karena itu, kiranya umat-Mu ya Tuhan yang ada di sini, kiranya Engkau ya Tuhan yang menunjukkan jalan bagi mereka, di mana jika mereka sakit, Engkau ya Tuhan yang menuntun mereka untuk memberkati makanan dan obat yang mereka pangan, sehingga mereka bisa bertemu dan memuji dan memuliakan namamu bersama kami di sini. Jika mereka panas ya Tuhan, kiranya kami buka hatinya untuk memuji dan memuliakan namamu, agar kerajaan-Mu semakin menyebar dalam hati kami, dalam hidup kami, dan juga dengan kami bersorak-sorai dalam kehidupan kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.